lihat ke sana. Berapa Bu apa ayam? 65.000 1 kilo. 1 kilo. Sebelum- Kalau ayam bulat 60. kan? Itu Dari dari Tarakan. Dari Tarakan. Iya. Kalau dari anu Kalau dari dari Sarawak Malaysia paling mahal 30.000. 30.000 ya. Paling mahal. Kalau kita beli per kotak 27 per kilo. Ber- Mulai kapan tuh Bu? Maksudnya Ya selama tutup jalan corona ini tanggal berapa dulu tuh? Tanggal 18 bulan 3 2020. Sudah berapa? Hampir 1 tahun kan? Nah, sekarang bulan 2, 1 bulan lagi kan? 1 tahun sudah. iya. Jadi bagaimana usaha Ibu kira-kira? Ya alhamdulillah sih kalau ini ya orang-orang sini aja, tapi ya turun juga sih. Turun Yang pendapatannya. contohnya tadinya dapat 100, sekarang cuma dapat 30, 40, contohnya begitulah. Ya turun betul. Kalau Cuman ya- kalau barangnya sebenarnya ada aja atau ada tapi mahal? Pernah kami tidak dapat, Tidak ada. tidak ada. Sebab nggak ada penerbangan, pesawat Auri nggak ada. Pokoknya nggak ada pesawat. Jadi nggak dapat sama sekali. Pernah dalam 1 minggu lebih pernah kami nggak dapat. Sekarang alhamdulillah semenjak itu sekarang ya alhamdulillah lancar aja. Yang penting ada uangnya. Sebab semua melambung tinggi. Yang tadinya kita 5 juta itu sudah dapat semua. Sekarang 10 sampai 11 juta kalau kita mendapat barang semuanya. Kayak pentolan bakso, kecap, susu, paha ayam, ikan. Ya, kita harus keluar 5 juta lebih. Yang tadinya berapa? Yang tadinya 5 juta itu sudah lengkap. Dari tulang sapi, dari paha ayam, dari susu, dari mie kuning, mie putih. 5 juta bahkan banyak itu sudah dapat. Nah, 5 bal mie kuning, 5 bal mie putih, 2 kotak 30 kilo isi dia paha ayam. Ikan sudah isi 20 kilo, susu 1 kotak itu paling nggak sampai 5 juta. Sekarang susu 1 kotak sudah 795.000. Biasanya kan cuma 400. Jadi hampir 2 kali lipat semua kan. Bahkan 3 kali lipat kan gitu. Ya, cuman harga makan kita sih naik juga sih. Naik juga, yang tadinya 20 sekarang 28, yang tadinya 25 sekarang 30. Yang tadi 30, 32, pokoknya nambah 2.000 atau 3.000. Bahkan ada yang 8.000 kita tambah. Dengan naiknya harga makanan, daya beli orang bagaimana? Orang yang membeli berkurang No atau comment. tetap dibeli Iya, dengan harga tinggi? no comment. Sebab mereka menyesuaikan keadaan. Iya. Nah kayak gas sekarang biasa kan beli sama tongnya sekali itu 1.100.000 itu sudah paling mahal kan. Kita isi itu 180 kalau dari langsung dari sana orang datang bawa ke sini. Nah kalau di toko paling 200 atau 210 paling mahal. Sekarang 1.350.000 isi saja. Coba berapa puluh kali lipat. Waktu Ibu mengalami kekurangan bahan dan tidak bisa jualan, bagaimana waktu Ayam itu? kampung saya potong. Saya pelihara, alhamdulillah saya pelihara ayam kampung. Jadi ayam kampung saya ada 5 ekor itu. Semenjak berapa hari saya nggak ada ayam, saya potong ayam kampung saya. Nah, sampai 5 ekor saya potong atau 6 ekor kah waktu itu. Saya rebus dia dulu biar empuk, baru saya goreng. Saya usahakan warung saya tetap buka, sebab pendapatan saya dari sini aja, nggak ada pendapatan lain. Permohonan Bupati dan Gubernur direspon Malaysia. 120 ton barang masuk Krayan dari Bakelalan. Sekretaris Daerah Kabupaten Nunukan Serpianus dengan didampingi oleh Camat Krayan Hiberli menghadiri dan menandatangani MOU program pengiriman barang makanan dan binaan Kelong Midang dari Bakelalan Rabu 10 Februari 2021. Kegiatan yang diselenggarakan di lapangan dekat pos imigrasi wilayah Bakelalan, Malaysia juga dihadiri oleh Timbalan Menteri Pembangunan Luar Bandar Program 2 Malaysia, Dato' Henry Sumagong yang juga didampingi oleh Residen Daerah Lawas bersama pegawai daerah Lawas. Dalam MOU tersebut disepakati akan dilakukannya pengiriman barang dari wilayah Bakelalan, Malaysia ke Long Midang Indonesia. Adapun barang yang dikirim dari Bakelalan oleh pemerintah Sarawak sebanyak 120 ton dalam bentuk sembako, material bangunan dan BBM industri. Menurut Serpianus, kerjasama government to government dengan pola antara koperasi kedua negara ini adalah wujud dari upaya pemerintah sejak Malaysia menutup akses perbatasan karena COVID-19 pada 18 Maret 2020.
Akibat penutupan akses tersebut, maka terjadilah kelangkaan bahan pokok di wilayah Krayan karena selama ini kebutuhan bahan pokok sebagian besar dipenuhi dari Bakallalan Malaysia. Bukan perkara yang mudah untuk mewujudkannya. Pengiriman barang ini adalah jawaban dari upaya yang dilakukan pemerintah sejak pertengahan tahun 2020. Pada tanggal 18 Juni 2020, Bupati Nunukan Haji Asmin Laura Hafid melakukan koordinasi dan bersurat melalui surat nomor P452 BPPD 2/185.5 pada tanggal 18 Juni 2020 kepada Gubernur Kalimantan Utara Irianto Lamri. Dari surat tersebut kemudian Gubernur Kalimantan Utara selaku perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah melayangkan surat nomor 510/1161-DPPK UKM GUP kepada Ketua Menteri Sarawak yang pada intinya meminta agar jalur masuk perbatasan Krayan Kabupaten Nunukan dengan Sarawak dibuka. Di sela kegiatan ini, Sekretaris Daerah Serpianus menyampaikan bahwa kerjasama G2G ini adalah upaya pemerintah sejak awal penutupan akses perbatasan dengan harapan dapat mengurangi kelangkaan bahan pokok di wilayah Krayan. Selain itu, upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah juga telah dilaksanakan pada subsidi ongkos angkut atau SOA barang Nunukan Krayan. Serah terima barang dari pejabat Malaysia yang diwakili oleh Timbalan Menteri Luar Bandar ya, pada Henry dari garis perbatasan, dan selanjutnya kita melaksanakan pengangkutan ya, barang dan dilakukan pengecekan adanki serta seluruh jajaran di backup oleh Pak Polsek, Pak Kamil, dan Pak Polsek. Prosedur selanjutnya kita juga melakukan pengamanan dari aspek protokol COVID. Barang-barang yang masuk setelah dilakukan pemeriksaan sesuai dengan bisa ada, ini juga kita lakukan steril karena terkait masalah protokol kesehatan. Dan kegiatan syukur alhamdulillah puji Tuhan dari pagi tadi sampai siang hari ini berjalan dengan baik. Ya, kita berharap semua kita yang mempunyai tugas dan kewenangan, Ahmad, Pak Tengki, Pak Polsek dan Pak Ramil, kita membackup yang secara khusus kita juga harus menjaga kesehatan karena barang-barang ini sudah tiba. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya rasa untuk topik untuk tahap pertama ini kita tuh masih belum memenuhi kebutuhan masyarakat di 5 kecamatan. Dan tentu kita berharap nanti untuk berikutnya masih ada tahap kedua yang kita harapkan mungkin jumlahnya nanti dalam jumlah yang lebih banyak lagi dan lebih fokus kepada bahan kebutuhan pokok masyarakat dan material pembangunan dan bagian industri. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Proses pengawalan mulai dari proses serah terima barang, proses perjalanan barang mulai dari Bakallalan sampai Longmidang berjalan aman. Kemudian dilanjutkan dengan kegiatan pembongkaran, pengecekan barang-barang untuk memastikan tidak ada barang yang terlarang. Semuanya berjalan dengan aman dan tertib, dan semoga sampai akhir pelaksanaan bisa berjalan aman dan tertib. Selain itu, penanganan COVID-19 yang telah dilakukan oleh Kabupaten Nunukan pada tahun 2020 juga dinilai baik oleh pemerintah pusat, sehingga kita diapresiasi dan diberikan dana insentif daerah yang salah satunya diwujudkan dengan penambahan penerbangan ekstra angkutan barang dari Nunukan ke Longbawan, ujar Servianus. Menurut penjelasan Camat Krayan Heberli, semasa penutupan akses perbatasan harga barang pun melonjak tinggi dikarenakan kelangkaan barang. Masyarakat Krayan yang tinggal di wilayah yang bisa diakses dari kota-kota terdekat seperti Nunukan, Tarakan, Malino, dan Tanjung Selor, hanya dengan transportasi udara ini harus menanggung beban hidup yang semakin berat pasca penutupan akses dari darat ke Malaysia. Program subsidi ongkos angkut dari pemerintah daerah pun program lain dari Pemprov dan pemerintah pusat seperti Jembara atau program jembatan udara ternyata belum bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari sehingga kelangkaan barang pun terjadi yang mengakibatkan harga barang kebutuhan pokok melonjak tinggi. Sebagai contoh, gula yang biasanya dibeli dengan harga 13.000 per kilogram dijual dengan harga 35.000 per kilogram. Semen yang biasa dibeli dengan harga 130.000 per sak berubah harganya menjadi 1,3 juta per sak. Air mineral ukuran tanggung harganya mencapai 300.000 per kardus. Dan BBM yang tadinya 13.000 per liter berubah harga menjadi 35.000 per liter. Setelah dilakukan MUO, iring-iringan mobil pun tampak mulai melakukan penjemputan barang untuk dibawa ke Longmidang. Setiba di pos pemeriksaan Satgas Pantas di Longmidang,
petugas dari Batalion Arhanud 16 SBC melakukan pemeriksaan pada barang yang masuk untuk mengantisipasi adanya barang ilegal. Setelah itu, sebelum dibawa ke Pak Api sebagai titik kumpul barang sebelum diserah terimakan, barang terlebih dahulu dilakukan disinfeksa sebagai langkah tetap protokol kesehatan. Direncanakan pemindahan barang dari Bakelalan ke Krayan selama 2 hari sehingga pada Jumat 12 Februari 2021, barang sudah bisa diserah terimakan dari pemerintah daerah Kabupaten Nunukan kepada Koperasi Mitra Utama Kalimantan Utara untuk kemudian didistribusi kepada para pedagang dan masyarakat di Krayan. Dari Krayan, Mulyanti melaporkan.